Pernahkah Anda menjelajahi Instagram, maraton serial di Netflix, atau memesan makanan hanya dengan beberapa ketukan? Kita hidup di dunia digital. Tetapi pernahkah Anda berhenti sejenak untuk memikirkan mesin yang menggerakkan semua ini? Bagaimana perusahaan-perusahaan ini menciptakan nilai? Dan yang lebih penting, bagaimana mereka menghasilkan keuntungan? Dalam video ini, kita akan mengungkap rahasia di balik model bisnis digital. Kita akan menjelajahi kerangka kerja yang memungkinkan perusahaan menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dengan memanfaatkan teknologi digital. Baik Anda seorang mahasiswa, pengusaha, atau hanya ingin tahu tentang cara kerja ekonomi digital, ini adalah tempat yang tepat untuk memulai. Mari kita selami. Jadi, apa sebenarnya model bisnis digital itu? Anggap saja ini adalah cetak biru tentang cara sebuah perusahaan beroperasi di ruang digital. Ini adalah kerangka kerja untuk bagaimana sebuah bisnis menciptakan, menyampaikan, dan menangkap nilai dengan memanfaatkan teknologi digital. Model ini menjadi dasar strategi perusahaan dalam ekosistem digital. Model ini menentukan segalanya, mulai dari cara mereka berinteraksi dengan pelanggan hingga cara mereka menghasilkan pendapatan. Model bisnis digital biasanya diklasifikasikan berdasarkan siapa yang berbisnis dengan siapa. Ada 5 klasifikasi utama. Pertama yaitu business to consumer. Ini adalah model yang paling kita kenal. Ini terjadi ketika sebuah bisnis menjual produk atau layanan langsung ke konsumen individu. Pikirkan raksasa seperti Tokopedia atau Amazon. Model ini sangat berfokus pada pengalaman pelanggan, transaksi cepat, dan volume besar. Yang kedua adalah business to business. Dalam model ini, satu bisnis menjual ke bisnis lain. Contoh yang bagus adalah Alibaba atau WhatsApp panjang. Karakteristik utamanya adalah hubungan jangka panjang, kontrak besar, dan integrasi sistem. Yang ketiga yaitu consumer to consumer. Model ini melibatkan platform yang memfasilitasi transaksi antar konsumen individu. eBay dan OLX adalah contoh klasiknya. Keberhasilan model ini bergantung pada platform yang bertindak sebagai perantara yang andal dan membangun kepercayaan antar pengguna. Lalu yang keempat adalah consumer to business. Disinilah perannya terbalik, konsumen menjadi pihak yang memberikan nilai kepada bisnis. Seorang fotografer lepas yang menjual fotonya di Shutterstock atau seorang influencer media sosial yang melakukan kolaborasi merek adalah contoh yang sempurna. Dan selanjutnya adalah business to government. Dalam model ini, bisnis menjual barang, layanan, atau informasi kepada lembaga pemerintah. Pikirkan sistem e-procurement. Transaksi ini dicirikan oleh regulasi yang ketat, transparansi, dan proses tender yang formal. Model-model ini tidak hanya teoretis, mereka adalah tulang punggung seluruh industri. Di industri retail, kita melihat bangkitnya e-commerce seperti Shopee dan Amazon. Industri transportasi direvolusi oleh layanan ride-hailing seperti Gojek dan Grab yang menggunakan model customer to customer untuk menghubungkan pengendara dan pengemudi. Untuk hiburan, model langganan mendominasi melalui platform seperti Netflix dan Spotify. Di bidang keuangan, perusahaan fintech seperti Uvio dan Dana mengubah cara kita mengelola uang. Bahkan pendidikan telah diubah oleh platform e-learning seperti Ruang Guru dan Coursera. Model bisnis digital lebih dari sekadar konsep. Bisnis digital adalah mesin yang menggerakkan dunia modern kita. Memahami model-model ini adalah langkah pertama untuk membangun, berinovasi, atau menganalisis hal besar berikutnya dalam teknologi.